Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Faidar Ali dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT ke-6 saya. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang evaluasi kurikulum. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdiral tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi. Menurut Cahya Kohar, mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik secara individual dan dari segi program pengajaran meliputi antara lain. Yang pertama dilihat dari segi peserta didik secara individu. Evaluasi berfungsi 1. Mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, yaitu menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. 2. Memberi basis laporan kemajuan peserta didik. 3. Menetapkan kelulusan. Selanjutnya dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi 1. Memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. 2. Memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. 3. Diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. 4. Memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. 5. Dasar pemberian angka dan rapor bagi kemajuan belajar peserta didik. 6. Memberi motivasi belajar bagi peserta didik. 7. Mengidentifikasi dan mengkaji kelainan peserta didik. 8. Menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. 9. Untuk mengadministrasi sekolah. 10. Untuk mengembangkan kurikulum, mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. Demikian fungsi evaluasi. Selanjutnya jenis-jenis evaluasi. Baik, pada materi yang saya presentasikan kali ini terdapat dua jenis evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas, yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi mikro ini dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 58 Ayat 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Evaluasi mikro ini umumnya masih beracuan pada satu aspek saja untuk dievaluasi, yakni aspek kognitif. Padahal sebagaimana yang dipahami, untuk menentukan ketercapaian hasil belajar peserta didik, perlu memperhatikan aspek lain yang secara mendasar berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, misalnya aspek afektif dan psikomotorik. Demikian penjelasan mengenai evaluasi mikro. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi yang kedua yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan. Kemudian barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan dan perbaikan dalam tujuan dan program kurikulum serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan evaluasi makro tersebut, ada 4 jenis evaluasi yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu evaluasi konteks, yang kedua evaluasi masukan, yang ketiga evaluasi proses atau jangka pendek, dan yang keempat evaluasi panjang atau jangka panjang. Demikian 4 jenis evaluasi yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan evaluasi makro. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.